Martin Paes unggah story gol Ragnar ke gawang Vietnam. Apa kabar proses naturalisasi kiper FC Dallas? Dan informasi bola selanjutnya, salah satu media terbesar Amerika soroti kemenangan Vietnam Indonesia atas Vietnam. Mereka patut dipuji. Efek Haye dan Ragnar, ternyata Sinteyong sejak awal yakin timnas Indonesia menang di kandang Vietnam. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola untuk Anda. Kemenangan timnas Indonesia melawan Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 memang patut dirayakan besar-besaran. Indonesia sukses menghancurkan Vietnam dengan skor 3-0 di Midin Stadium Hanoi, sekaligus memutus rekor 20 tahun tak pernah menang di stadion tersebut. Banyak pemain juga mengekspresikan kegembiraan mereka atas hasil ini. Salah satunya adalah Martin Paes, kiper FC Dallas yang disebutkan akan menjalani proses naturalisasi. Kiper berusia 25 tahun ini mengunggah story cuplikan gol debut Ragnar Oratmangun ke gawang Vietnam di akun Instagram @martinpaes. Martin Paes juga menandai akun Instagram Ragnar Oratmangun pada unggahannya tersebut dengan menambahkan emotikon tepuk tangan sebagai tanda apresiasi. Berbeda dengan rekan sejawatnya seperti Nathan Choaon, Tom Haye ataupun Jay Itses yang sudah merumput, proses naturalisasi Martin Paes lebih lama. Pada awal Maret lalu, proses naturalisasi Martin masih berada di tahap akan mengambil sumpah WMI. Apabila proses ini berjalan dengan lancar, ia diperkirakan baru bisa memperkuat timnas paling cepat pada bulan Juni mendatang. Jadi kalaupun nanti Martin di proses FIFA-nya lancar, semuanya lancar, Martin Paes baru bisa memperkuat Juni ataupun setelah Juni, kata Ketua Umum Erick Thohir via jawapos.com. Pada musim ini, kiper kelahiran Nijmegen, Belanda ini selalu tampil penuh membela klubnya FC Dallas yang posisinya bertengger di urutan ke-6 klasemen sementara MLS wilayah Barat. Kehadiran Martin Paes diyakini akan semakin menambah kedalaman skuad Garuda di bawah asuhan Sinteyong. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Keberhasilan timnas Indonesia meraih kemenangan atas Vietnam ikut disorot oleh salah satu media olahraga terbesar di Amerika Serikat, ESPN. Timnas Indonesia berhasil meraih 2 kemenangan sekaligus atas Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada pertandingan pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa 21 Maret kemarin, timnas Indonesia meraih kemenangan dengan skor 1-0. Gol kemenangan Merah Putih dalam laga tersebut diciptakan oleh Egy Maulana Fikri. 3 poin kembali didapatkan pasukan Sinteyong saat bertandang ke markas Vietnam di Stadion Midin pada Kamis 26 Maret. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan membenamkan Vietnam lewat gol Jay Itses di menit ke-9, Ragnar Oratmangun di menit ke-23 dan Ramadan Sananta di menit ke-90 plus 8. Kemenangan ini menjadi perhatian bagi ESPN yang menerbitkan sebuah artikel pada Rabu 27 Maret 2024. Mereka menulis judul Indonesia mengeluarkan pernyataan besar ketika rekan-rekan Asia Tenggara goyah di kualifikasi Piala Dunia. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang memetik kemenangan di FIFA Matchday kali ini. Pada malam yang patut dilupakan bagi kawasan ini, Indonesia patut mendapatkan pujian atas pernyataan yang mereka sampaikan, bahkan jika pernyataan tersebut bertentangan dengan pernyataan mereka sendiri. Tulis ESPN. Thailand yang dianggap sebagai tim terkuat di ASEAN tidak berdaya ketika dikalahkan oleh Korea Selatan dengan skor 0-3. Kemudian Singapura yang pekan lalu menahan imbang 2-2 di kandang langsung dihajar pada laga kedua dengan skor telak 1-4. Selanjutnya Malaysia harus mengakui keunggulan Oman di kandang dengan skor 0-2 setelah sempat mengalahkan Republik Kirgistan dan China Taipei. Di tempat lain, Filipina tidak mampu membendung Irak dengan gelontoran 5 gol tanpa balas. Dan selanjutnya, Myanmar pun tak mampu berbuat banyak ketika dihajar Suriah dengan skor telak 0-7. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Masuknya Tom Haye dan Ragnar Oratmangun memang memberikan warna tersendiri bagi timnas Indonesia. Kedua pemain tersebut melakoni debutnya dengan sukses kala skuad Garuda bertandang ke markas Vietnam. Tom Haye memberikan assist kepada gol Jay Itses, sementara Ragnar Oratmangun berhasil mencetak gol ke gawang Philipp Nguyen.
Dalam duel yang berakhir dengan skor 3-0 itu, tak banyak yang menyangka akan berakhir dengan kemenangan telak bagi timnas Indonesia. Pasalnya, Indonesia sudah 20 tahun tak berhasil menang di kandang The Golden Star Warriors julukan Vietnam. Dengan bertambahnya Tom Hai dan Ragnar Oratmangun, rupanya pelatih timnas Indonesia Sinteyong sudah yakin sejak awal Garuda bisa meraih kemenangan. Ya kalau Coach Shin kan dari awal yakin ya, dengan bertambahnya kekuatan, Tom dan Ragnar ini kan punya keyakinan tersendiri. Hasilnya semua bisa tahu lah, dengan adanya tambahan kekuatan dari pemain keturunan yang dinaturalisasi, itu bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Kata Ketua Badan Tim Nasional atau BTN, Sumarji. Meski begitu, Sumarji berharap publik tidak membedakan pemain keturunan dan pemain lokal, semuanya Indonesia. Ya saya harapkan jangan ada perbedaan antara pemain lokal dan naturalisasi. Hilangkan, semuanya sama. Mereka mengungkapkan kepada saya, tujuannya satu, mau membela timnas Indonesia. Karena dia merasa ada darah keturunan yang harus diperjuangkan untuk bangsa ini, kata Sumarji. Sekedar informasi, timnas Indonesia saat ini berada di peringkat kedua grup F dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda telah mengoleksi 7 poin hasil dari 2 kemenangan, 1 hasil imbang dan 1 kekalahan. Dan di informasi bola yang terakhir, ya, skuad Garuda baru saja menang 3-0 atas timnas Vietnam pada laga matchday 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Midin Hanoi pada Selasa 26 Maret 2024 malam. 3 gol timnas Indonesia disumbangkan Jay Itzes, Ragnar Oratmangun, dan Ramadan Sananta. Hasil positif ini pun menambah koleksi poin tim Merah Putih menjadi 7 dari 4 laga yang sudah dimainkan. Ini sekaligus menjadi kemenangan ketiga secara beruntun atas Vietnam, padahal Indonesia tidak pernah menang atas The Golden Star Warriors dalam ajang apapun pada kurun waktu 2017 sampai 2022. Ya, 3 kemenangan ini mampu mengerek posisi timnas Indonesia di ranking FIFA ke urutan 135 menurut perhitungan sementara. Di sisi lain, Vietnam bakal terjun bebas ke posisi 115. Hal itu tidak terlepas dari hilangnya 53,21 poin milik Vietnam di perhitungan ranking FIFA. Semuanya disebabkan oleh kekalahan dari Indonesia dalam 3 dari 4 laga terakhirnya. Sebanyak 23,18 poin hilang ketika Vietnam dikalahkan Indonesia dengan skor 0-1 pada laga kedua grup D Piala Asia kemarin. Lalu Do Hung Dung dan kawan-kawan kehilangan 15,37 poin lagi saat tumbang dengan skor 0-1 pada matchday 3 grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan terakhir mereka harus merelakan 14,66 poin melayang saat dipermalukan 0-3 di Stadion Midin Hanoi. Total Vietnam kehilangan 53,21 poin pada 3 pertandingan tersebut. Ya, semua kemenangan ini tidak terlepas dari strategi Jitu Sinteyong selaku pelatih timnas Indonesia. Ia dengan cerdik membaca permainan skuad asuhan Philippe Troussier dan memanfaatkan betul kelemahan mereka. Dan pada akhirnya tidak hanya poin Vietnam yang dicabut oleh Sinteyong, tapi jabatan Troussier pun hilang karena Federasi Sepak Bola Vietnam dan sang pelatih sepakat mengakhiri kontrak kerjasama mereka seusai laga.